subbab yang berbeda, yaitu subbab ketiga dengan materi teks eksposisi, atau kalian bisa buka buku pakaian kalian di halaman 59 dan juga 60. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu walafiat ya. Dan gimana ulang tugas kemarin? Bisa nggak mengerjakan? Bisa dong, kan ibu sudah memberitahu siapa yang belum mengerjakan ya. Dan yang belum mengikuti PTS, ibu harap segera untuk mengikuti hari ini ya. Terakhir itu kalau nggak salah hari Selasa Pak Akbar. Oke, tetap semangat ya, walaupun pembelajaran masih daring atau masih tidak bisa bertatap muka dengan ibu. Oke, sebelum materi ini mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai, jangan lupa disiapkan alat tulis dan juga bukunya ya. Ibu gak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak ibu tentang anjuran COVID-19. Ialah yang pertama kali wajib menggunakan masker ketika kalian berpergian. Lalu yang kedua, kalian jaga jarak. Yang ketiga, kalian sisir dengan cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air yang mengalir memakai sabun. Yang terakhir ialah kalian tetap berada di dalam rumah. Selain anjuran COVID-19, di sini juga ada kompetensi dasar, ialah 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa yang populer dari koran atau majalah. Lalu 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi dan tujuan pembelajarannya. Ibu lupa ngetik. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini ialah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengenali sebuah informasi teks eksposisi, yaitu gagasan atau fakta, dan juga pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Oke. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca sebuah majalah, jurnal, atau artikel? Jika kalian pernah membacanya, maka sebenarnya kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi, karena semuanya itu termasuk bagian dari teks eksposisi. Nah, sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa sebuah gagasan atau pendapat yang disertai dengan fakta dan bertujuan untuk memberikan sebuah informasi serta pengetahuan kepada kita semua tentang suatu hal. Lalu di sini juga ada unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ini terdapat dua bagian. Yang pertama ialah ada gagasan, ide, atau pendapat. Nah, biasanya berupa gagasan atau ide yang memberikan sebuah komentar, penilaian, saran, serta dorongan dan juga bujukan. Lalu ada fakta. Fakta bertujuan untuk penguat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat
meyakinkan pembaca. Oke, menurut kalian apakah teks eksposisi itu bersifat fakta atau pendapat? Ya, betul sekali. Teks eksposisi itu berpaduan dari keduanya, yaitu antara pendapat dan juga fakta. Nah, coba kalian ya, perhatikan kalimat berikut. Pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Lalu yang kedua, anak-anak malas belajar saat pandemi corona. Yang ketiga, sekolah daring dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Lalu yang keempat, corona di Indonesia sudah mencapai 194.000 kasus. Nah, dari keempat tersebut, manakah yang merupakan fakta dan juga manakah yang merupakan pendapat? Ayo, yang mana? Ya, benar sekali. Untuk kalimat nomor 1 dan juga kalimat nomor 2 adalah sebuah pendapat. Kenapa kok bisa dikatakan pendapat? Karena masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Nah, sedangkan nomor 3 dan juga kalimat 4 adalah kalimat fakta. Karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, jadi Ibu ingatkan lagi kepada kalian. Jadi kedua unsur tersebut, yaitu fakta dan juga pendapat, ya, itu harus berdampingan. Oke, lalu lanjut. Di sini juga ada pola pengembangan teks eksposisi. Oke, paragraf eksposisi juga diketahui memiliki sejumlah pola pengembangan, sebab eksposisi sendiri menjelaskan suatu hal, kejadian, dan juga sebuah proses. Nah, ada apa aja sih pengembangannya? Nah, yang pertama ini ada pola umum dan juga khusus. Itu terdapat ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide penjelasan. Lalu yang kedua ada pola umum khusus. Nah, pola umum khusus ini hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Nah, biasanya bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai kesimpulan ataupun rangkuman dari pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Lalu ada pola kok ini pola umum khusus semua ya? Oke, sebenarnya yang ketiga ini adalah pola ilustri. Ya, pola ilustri ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Lalu yang terakhir pola perbandingan. Untuk yang nomor 2 itu pola khusus umum ya, bukan pola umum khusus. Oke, maaf ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi itu yang pertama ada gaya bahasa yang bersifat inovatif. Lalu ada berbasis sebuah fakta. Lalu yang ketiga itu ada penyampaian teksnya jelas, lugas, dan juga bahasanya baku. Lalu yang keempat memberikan pengetahuan baru. Dan yang terakhir ialah bersifat netral dan juga objektif. Oke, di sini juga ada jenis-jenis teks eksposisi. Ada 7 jenis teks eksposisi. Yang pertama ialah teks eksposisi definisi. Adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi, pengertian, dan juga suatu objek.
objek. Lalu yang kedua, teks eksposisi proses adalah tujuan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustri adalah paragraf yang menyajikan sebuah informasi atau penjelasan berupa sebuah gambaran sederhana tentang suatu objek dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Lalu yang keempat, teks eksposisi laporan ialah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Lalu yang kelima, ada teks eksposisi perbandingan ialah paragraf eksposisi yang berisi ide atau sebuah gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Dan yang keenam, teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan sebuah informasi dari sebuah kejadian yang sering ditemukan dalam berita. Dan yang terakhir ialah teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi berupa subbab bagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Oke, di setiap akhir materi yang telah Ibu berikan, pasti Ibu akan memberikan sebuah latihan untuk kalian. Nah, berikut adalah latihannya. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, soalnya gampang sekali dan hanya 5 soal. Ibu harap hari ini kalian bisa langsung mengerjakan dan mengumpulkan di GCR. Nah, materi telah Ibu sampaikan mengenai teks eksposisi. Jadi, silakan kalian kerjakan tugas tersebut. Jika sudah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut, dapat kalian kirim bukti tugas kalian ke Google Class atau GC. Ya, batas pengumpulannya ialah hari Jumat tanggal 1 Oktober pukul 12 siang. Tetap jaga sikap kalian terhadap guru ya, stay at home dan juga tetap semangat. Alhamdulillah materi ini telah Ibu berikan kepada kalian. Telah Ibu selesaikan penjelasan atau penjabaran kepada kalian. Semoga materi Ibu bermanfaat untuk kalian. Bila kalian kurang paham, silakan chat Ibu ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.